Sebagian mufassir mengatakan maksudnya al-ghurur huwa ma gharra al-insana min syai'in kainan man kana. Sebagian mufassir mengatakan apapun yang melalaikan manusia, apapun bentuknya, mau itu syaitan, mau itu manusia, mau itu dunia itu sendiri, maka jangan sampai kita terkecoh. Terkadang manusia juga suka melalaikan kita, ya, teman kita, orang di sekitar kita, terkadang melalaikan kita, maka berhati-hatilah. Sebagian mufassir mengartikan wala yaghurrannakum billahil gharur. Gharur artinya adalah ad-dunya. Allah sebutkan sebelumnya hayatud dunya, kemudian Allah tekankan sekali lagi bahwa dunia itu benar-benar menipu. Maka berhati-hatilah kata Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan dunia. Kemudian Allah jelaskan di ayat setelahnya tentang ilmu sa'ah. Kenapa? Apa hubungannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha 'indahu ilmus sa'ah." Kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ilmus sa'ah. Pertanyaannya, kita diperintahkan oleh Allah jangan sampai tertipu. Orang tertipu adalah orang yang tak sadar. Orang yang tertipu adalah orang yang tidak tahu ternyata hari itu telah datang. Allah ingatkan setelahnya, karena kalian tak akan pernah tahu kapan hari kiamat. Kalian tidak akan pernah tahu kapan kematian kalian. Ya, disebutkan oleh Allah, kata para ulama, yang akan disebutkan adalah 5 hal yang gaib yang tidak diketahui hanya Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat ini dalil menunjukkan bahwa ada 5 perkara yang manusia sedikit pun tak akan tahu. Allah menyebutkan dunia ini sangat menipu. Bentuk dari tipuan dunia terkadang banyak dari manusia yang tak sadar dia sudah masuk ke dalam hari tersebut. Hal yang gaib yang tidak kita ketahui. Maka kapanpun jangan sampai tertipu. Sekejap mata pun jangan sampai tertipu. Sebentar pun jangan sampai tertipu. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmus sa'ah. Ilmu tentang hari kiamat. Ini ilmu yang mutlak hanya Allah mengetahui. Bahkan para malaikat pun tidak mengetahui kapan hari kiamat. Tak ada satu makhluk pun yang mengetahui hari kiamat. Dalilnya banyak. Di antaranya Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi SAW ditanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat. Kata Jibril alaihissalam, ma al-mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Pertanyaan saja tidak tahu. Apalagi saya yang akan menjawab, lebih tidak tahu lagi. Malaikat yang paling dekat di sisi Allah pun tak tahu. Ini dalil bahwa hari kiamat adalah hari yang sangat dirahasiakan oleh Allah. Maka Allah ingatkan, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kalian tertipu. Orang tertipu sadarnya kapan? Kalau sudah rugi. Kalau belum rugi berarti tidak tertipu dia. Seseorang yang tertipu hilang hartanya kalau hartanya sudah hilang. Begitu pula kita diingatkan, jangan sampai sudah masuk ke dalam kubur baru sadar. Ternyata kita tertipu selama ini. Artinya Allah ingatkan hal yang tidak kita ketahui kapan waktunya. Kemudian Allah ingatkan jangan sampai tertipu. Bolehkah kita tunda? Jawabannya tidak. Maka ini kaitannya ayat ini dan ayat sebelumnya, kata para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat Allah sebutkan. Di antaranya yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang hari kiamat kapan terjadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad, ilmu tentang hari kiamat ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidaklah Allah singkap waktunya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, dan banyak sekali ayat-ayat wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci masalah gaib, ya, la ya'lamuha illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, khamsun minal ghaib la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 perkara yang gaib, yang tidak diketahui kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tidak 5 hal. Nah, ini semuanya disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Ini ayat dibacakan. Dalam hadis yang lain juga mengatakan, Nabi SAW mengatakan demikian, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci ghaib ada 5. Itu ayat ini disebutkan. Yang pertama tentang hari kiamat. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, dan Allah turunkan hujan dengan kekuasaan Allah. Allah yang hanya mengetahui kapan diturunkan hujan. Ini urusan Allah. Maka pawang hujan adalah pendusta yang paling besar. Yang dia bisa menghentikan hujan merukat. Tidak ada yang tahu. Nabi SAW ketika diminta, ketika ada seseorang ketika khutbah, ya, datang meminta hujan. Bukan minta hujan, minta doa agar diturunkan hujan. Nabi tidak jawab, seminggu lagi, sebentar lagi turun hujan, jangan khawatir. Karena Nabi tidak mengetahui. Nabi SAW, dia mengangkat tangan, meminta kepada Allah. Ya, kemudian Allah kabulkan dan Allah ijabah. Karena itulah waktunya. Karena rahasia hujan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim dari seorang ibu. Allah yang berkehendak. Secanggih apapun teknologi tidak akan bisa diketahui. Bagaimana rahim itu, ya, hakikatnya. Hanya Allah yang mengetahui. Sehebat secanggih apapun teknologi. Kenapa? Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki kah, perempuan kah, hanya sebuah prediksi dan taksiran para ahli. Begitu pula hujan. Ahli dia dalam melihat pergerakan angin, pergerakan awan, itu hanya sebuah terkaan dan kira-kira saja. Tapi semuanya ada di tangan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Allah mengatakan, wala wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan kita tidak tahu keesokan hari, besok hari ini, apa yang kita dapatkan dari dunia, apa yang kita dapatkan dari agama kita tidak akan pernah tahu. Ya, tidak akan pernah tahu. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan dalam hadis Nabi SAW oleh Bukhari dan Muslim, man haddatsaka annahu ya'lamu ma fi ghad, siapa yang berbicara kepadamu, yang menyampaikan kepadamu bahwa dia mengetahui apa yang akan terjadi besok, faqad kadzab, dia telah berdusta. Ya, kemudian beliau membacakan firman Allah, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Manusia tidak tahu esok hari kita dapat apa, tidak tahu. Maka jangan tertipu, besok ini kita tidak tahu. Bahkan sekejap mata ini pulang dari sini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan besok, sebentar lagi kita tidak tahu. Maka jangan tertipu. Allah sebutkan, wattaqu ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Ya, bertakwalah kepada Allah, dan Allah ingatkan takut kepada hari tersebut. Kenapa? Semuanya dirahasiakan. Kemudian Allah ingatkan jangan tertipu. Ya, kemudian Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita tidak akan pernah tahu di mana kita akan diwafatkan. Bahkan banyak kisah para sahabat yang ingin mati di medan perang, ternyata mati di atas kasur. Yang tidak tahu dia sekali berangkat, langsung dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahid. Banyak para sahabat. Tidak ada yang mengetahui di mana titik kita akan diwafatkan.
Di padang panjang kah? Di bukit tinggi kah? Apakah di rantau kah? Maka persiapkan diri Anda. Kita tidak tahu. Ya, kemudian Allah mengatakan tentang zatnya dan sifatnya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui. Dan Allah adalah zat yang akan mengabarkan segala sesuatu yang terjadi. Allah akan mengabarkan yang tampak dan yang tersembunyi. Allah akan menampakkan seluruh rahasia-rahasia. Maka berhati-hati. Ya, jangan tertipu. Karena seseorang akan merasa rugi, ya, akan binasa ketika dia tertipu dengan dunia. Kemudian Allah mengatakan hal yang kita perbuat hari ini Allah akan kabarkan seluruhnya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini nasihat terbaik ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk melalui surah Luqman ini. Nah, ini adalah nasihat mungkin dari seorang ayah kepada anak, kepada guru, kepada murid seluruhnya. Teman kepada temannya adalah nasihat tentang kematian. Bahwa kehidupan kita hanya berjalan sebentar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan sampai tertipu. Ya. Dan juga kita ingatkan jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah amal terkhusus di hari-hari yang agung ini. Di hari ayyaman ma'dudat, hari yang berbilang, hanya berbilang sebentar. Ya, tidak banyak. Maka persiapkan diri Anda untuk hari yang tidak pernah Allah kabarkan kapan dia terjadi. Tidak bisa diterka, tidak bisa diprediksi, tidak bisa diramalkan hari tersebut. Karena itu rahasia Allah yang sangat mutlak tertutup. Sangat mutlak tertutup. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita semua berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, diberikan kita hati yang mantap, hati yang teguh di atas keimanan dan di atas takwa kepada Allah Subhanahu taala. Alhamdulillah kita sudah selesai hari merenungi surah Luqman yang penuh dengan nasihat dan pelajaran al-aqadiyah, pelajaran akidah. Ya, hampir seluruhnya pelajaran tentang nasihat akidah, akhlak, akidah, akhlak yang Allah sebutkan dalam surah Luqman. Maka ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, yaitu akidah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan di surat yang lain insyaallah. Ya, kita akan lihat bisa jadi surah Sajadah, kemudian surah Al-Ahzab. Ahzab di antara surat yang banyak sekali hukum-hukum, ya insyaallah kita akan kita akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya, dan Allah berikan kita keistiqomahan. Tafadhal. Nah, tigonya apa Ustaz? Nabi SAW, kata Nabi alaihi salatu wasalam, arba'un man kunna fihinna kana munafiqan khalisan. Ada 4, ketika ada 4-4-nya pada dirinya, maka dia menjadi munafik yang sejati. Di antaranya idza haddath kadzab. Ketika dia berbicara, dia berdusta. Munafik, sifat munafik, berbicara kemudian berdusta. Wa idza tumina khan. Ketika diberi amanah, dia berkhianat. Wa idza wa'ada au ahada ghadar. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Kemudian wa idza wa idza, lupa saya lafaznya, kalau dia bersalah dia infajar atau fajara, lupa saya lafaznya. Kalau seandainya ada yang bersalah maka dia berlebihan. Ya, misalnya ada kesalahan sedikit, maka dia membalasnya dengan
yang lebih daripada itu. Kalau bahasa awaknya dendam. Nah, itulah sifat-sifat munafik, ada 4 yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jaid. Mungkin itu. Ada lagi? Cukup ya? Jaid. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk terus belajar, terkhusus Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan kita keistiqamahan. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.